untuk belajar tentang kisah hijrah Rasulullah SAW. Namun sebelumnya Pak Ahmad mau ngabsen dulu nih siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir ya. Ngabsen dulu ya. Ain Zahra, Abdul Ghani, Jesse, Anggi, Gepan, Nopi, Bikri, terus Faisal. Kemana Faisal, kemana? Sakit. Repan? Hadir. Repan Saputra? Rizal? Rizky? Hadir. Rizky Nopianti? Haikal? Mana Haikal? Hilda? Jadi yang tidak hadir itu siapa? Faisal ya? Sakit, baik. Silakan anak kita baca dulu surat Al-Fatihah sebagai pembuka di pembelajaran kali ini. Kisah hijrah Rasulullah SAW. Kita mencoba belajar dengan menggunakan model PBL. Tujuan dari belajar ini adalah kalian supaya mengetahui kisah awal mula perkembangan Islam di Mekah itu seperti apa. Kita yang sekarang sudah menikmati dengan enak. Kalau dahulu Rasulullah SAW tidak memperjuangkan yang namanya agama Islam dengan segala tantangan, mau dibunuh oleh pamannya sendiri, mau diancam dan sebagainya. Kalau Rasulullah tidak memiliki keinginan yang kuat, meskipun harus terluka, harus pergi selama 7 hari 7 malam, kita tidak akan bisa menikmati agama Islam hari ini ya. Baik anak-anak, sebelumnya kalian sudah pada tahu belum bagaimana kisah hijrah Rasulullah SAW? Sudah tahu belum? Sudah sebagainya. Oke, baiklah kalau begitu coba ini ya sebagai pengantar Ahmad telah menyediakan nanti ada video pembelajaran yang disiapkan sebagai gambaran utama. Pertama, silahkan kalian ceritakan awal mula Islam di kota Mekah, dituangkan dalam kertas 1 lembar ini. Jadi bagaimana cerita awal mula Islam di kota Mekah itu ya, silahkan. Dikasih waktu 7 menit. Sudah ya semua ya? Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini dampaknya pemaparannya dilihat kalian sudah mengenal atau sudah pada tahu ya tentang awal mula perkembangan Islam yang ada di kota Mekah. Ini sebagian besar kalian sudah memahami ya, sudah jauh, sudah lumayan ya, tentang pemahamannya di sekitar. Baik, untuk selanjutnya tujuan dari pembelajaran ini agar kalian lebih memahami bagaimana kalian memahami perjalanan Islam di kota Mekah awal mulanya dengan begitu pedih perjuangan Rasulullah SAW, perjuangan Islam bahkan sudah dibunuh oleh keluarganya sendiri, oleh pamannya. Kemudian bagaimana kontribusi sahabat, peran sahabat dibantu oleh sahabat itu ya, yang mendukung terhadap pergerakan Islam, terhadap kemajuan dakwah, itu tidak lepas dari bantuan sahabat. Nah, untuk selanjutnya Ahmad telah menyediakan video. Inilah sebuah gambaran tentang coba lihat ke depan awal mula perjalanan Islam di mana, di kota Mekah ya. Dan beliau berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan selanjutnya keduanya keluar melalui pintu kecil di belakang rumah Abu Bakar pada malam hari hingga tembus sebuah sur yang menuju ke arah Yaman. Ketika telah tiba di gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jangan kau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, biar aku yang mengalaminya saja." Dia masuk, lalu menyapunya. Dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang, lantas menyobek kainnya dan menyumbatnya. Rasulullah pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya, lalu bertidur. Sementara kaki Abu Bakar disengat binatang berbisa dari lubang yang ditutupinya. Namun, dia tidak bergerak sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah. Kondisi ini membuat air matanya menetes hingga membasahi wajah Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, "Ada apa dengan wahai Abu Bakar?" "Air dari gugung jadi tebusan wahai Rasulullah. Aku telah disengat," jawabnya. Lantas Rasulullah SAW mengambil kecil ke bekas senjata tersebut, sehingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Selama 3 hari keduanya sembunyi di gua sur tersebut. Tidak seorang pun yang tahu tentang persembunyian tersebut kecuali keluarga Abu Bakar. Perhatikan, jadi Rasulullah awal mula keberangkatan, dari awal mula keberangkatan Rasul itu, yaitu dari kisah hijrah itu, pertama
hijrah ke Madinah. Ada apa hijrah ke Madinah? Melaksanakan ibadah haji, para penduduk Islam dari Yathrib pulang untuk menunggu kedatangan haji di Mekah. Di Mekah, Muhammad SAW mewujudkan muslim di sana untuk hijrah. Hijrah Jadi hijrah ini dilaksanakan karena apa? Pertama, karena tidak amannya di kota Mekah. Ya, memperjuangkan Islam itu, berdakwah Nabi Muhammad itu di kota Mekah tidak akan berkembang karena ada perlawanan dari siapa? Dari tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal dan Abu Lahab beserta yang lainnya. Maka Nabi Muhammad Allah perintahkan untuk berhijrah ya. Coba lanjutkan. Ya dulu. Hijrah merupakan amanah yang cukup besar bagi kalian, dan setiap orang yang merasa tidak mampu bebas untuk tetap tinggal di Pada musim panas tahun 422 Masehi, sekitar 70 orang bersama keluarganya. Jadi hijrah itu terjadi pada tahun 622 Masehi. Ada berapa orang? 70 orang bersama keluarganya pindah dari Mekah ke Madinah. Apa yang dari latar belakangnya pindah atau hijrah? Karena adanya penindasan dari kaum kafir yang tidak mau diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memerintahkan hijrah engkau wahai Muhammad. Nah, Allah memerintahkan hijrah kepada Nabi Muhammad. Meskipun misalkan di sela-sela di perjalanan hijrah itu tidak mudah karena banyak sekali penghalang-penghalang yang ingin Iblis datang tersebut dalam bentuk seorang tua yang ajar. Dalam rapat tersebut, Abu Jahal memberi usulan, kita harus memilih seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik sebagai wakil tiap-tiap kabilah. Kemudian kita berikan kepada tiap-tiap wakil itu pedang berbungkus. Mereka selanjutnya akan membunuhnya secara bersama-sama dengan satu tikangan masing-masing. Dengan begitu, kita bisa terbebas dari ancamannya. Sebab bila mereka melakukan hal itu, berarti darahnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah. Nah ini kekejaman Abu Jahal padahal seorang paman Nabi. Ketika Nabi Muhammad yang jadi yang jadi sepupunya itu mau hijrah, dia mengetahui ternyata diam-diam mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Darun Nadwa untuk merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad agar hijrahnya tidak jadi. Nah, ini Abu Jahal. Lebih baik Muhammad itu kita bunuh sama-sama. Mau ditikam pakai pedang, dikumpulkanlah para pemuda itu ya. Ini perjuangan sebuah dakwah itu butuh keyakinan yang kuat, butuh kesabaran, siap ambil resiko, perjuangan itu menghadapi tantangan yang begitu berat. Meskipun itu pamannya ya. Lanjutkan. Keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah dan usaha kaum Quraisy untuk membunuh. Saat tidak ditindakannya, orang-orang Quraisy memutuskan untuk menggunakan semua sarana untuk menangkap kedua orang tersebut. Mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah besar senilai 100 ekor unta sebagai harga mati untuk masing-masing keduanya. Hadiah yang dapat keduanya ke hadapan orang-orang Quraisy. Seorang pemuda Suroko yang mau membunuh Nabi. Keadaan hidup ataupun mati. Terkadang merawat suatu kuda, upaya keras untuk melakukan pencarian dan menyebar sampai ke lereng-lereng perbukitan. Inilah gambar Suroko yang mau membunuh Nabi. Siapa yang bisa membunuh dikasih bunuh setelah itu pecah oleh suara sekelompok laki-laki yang semakin lama semakin ini masuk ke Gua Sur, tempat singgah Nabi Muhammad. Tetapi orang-orang menguasai urusannya. Abu Bakar berkata, aku berada di sisi Nabi SAW di gua, lalu aku mengangkat kepalaku. Ternyata di situ ada kaki-kaki. Ya, dari sini adalah tiba di Gua Sur, dikejar oleh Suroko. Kenapa Suroko itu mengejar? Karena dia ingin upah dari petinggi Quraisy sejumlah 100 ekor unta. Siapa yang bisa membawa Nabi Muhammad hidup ataupun mati? Nah, sekarang bayangkan 100 ekor unta kali 30 juta berapa? 100 kali 30, 3.000 juta sama dengan 3 miliar. Ya, bayangkan saja itu. Siapa yang tidak mau? Nah, karena izin Allah, Suroko itu telah sampai kepada Nabi, sudah dekat, dia mau membunuh Nabi, mau membunuh pedang. Ya, ini mau membunuh pedang. Abu Bakar melihat di belakang ada musuh mengejar. Kemudian dengan kecintaannya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beliau menghalangi tubuh Rasulullah. Ya, dengan badannya, daripada urusan pedang itu terpasang sampai kepada Rasulullah, lebih baik kepala saya yang hilang. Itu kata Abu Bakar. Lebih baik kepala saya yang hilang. Tapi tiba-tiba Allah yang maha bijaksana, ketika Suroko ini membunuh pedang mau menebas leher Rasulullah melihat ke belakang, tiba-tiba terpental kuda itu tersebut, dan sehingga dia jatuh sampai 3 kali berulang-ulang. Kemudian Suroko mengangkat tangan, engkau dalam keadaan aman. Kemudian Rasulullah mengajarkan apa? Surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Maka pulanglah Suroko itu tidak jadi meminta perlindungan kepada Rasul, dan beliau pulanglah. Siapapun yang menghalangi yang ini mengejar Rasul, maka Suroko yang berbalik akan melawannya seperti itu ya. Dan kemudian ceritanya ini setibanya di kota Madinah, ya.
Setibanya di kota maka Madinah, telah sampai di Kuba yang terletak di pinggiran Madinah. ya, Di sana mereka menginap beberapa hari dan kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mendirikan masjid di Kuba dan sholat di dalamnya. masjid dari Inilah pelapor masjid rumah. pertama yang didirikan atas fondasi Masjid takwa Kuba sebagai Nabian. di Madinah itu masjid Kuba. Ya, dikasih sertifikat ya. Ini 27 September 675 Masehi di tengah kecemasan umat Islam. Jadi Rasulullah setibanya selama 7 hari 7 malam perjalanan hijrah itu tidak melewati tempat biasanya sampai di mana di Madinah. Rasul itu pertama kali membangun masjid di Kuba pakai apa? Pakai tikar terbuat dari kelapa korma. Tahu korma? Nah kalau nanti ke bawah di kamar ada tuh pohon korma itu 3 tangkal, 3 batang. Lihat, pakai pohon kurma. Ya, kalau nanti main ke bawah ke rumah itu ada pohon kurma. Lihat, pakai itu. Ya, tikarnya itu pakai itu pertama kali. Terus setibanya di Madinah, Rasulullah SAW kemudian membuatlah masjid, ya, masjid Kuba. Rasulullah membuat masjid di Kuba. Di tengah kecemasan umat Islam menunggu kedatangan Rasulullah SAW, seorang Yahudi Nasri berteriak sekejap-kejapnya, "Wahai kaum Arab, ini apa yang kamu tunggu sudah datang." Dan terdengar suara campur aduk dan pekik takbir di rekaman Bani Al-Kitab. Mereka menyesali kalian, mengarungi beliau sembari berkeliling di sekitarnya, sementara keterangan roh menyelimuti diri beliau. Yasrib pun sekarang dikenal dengan nama. Ketika tiba di Madinah, Rasulullah disambut meriah. Apa yang ditunggu-tunggu itu telah datang. Pakai apa? Suara nyanyian-nyanyian. Salatullah, salamullah. Itu adalah sambutan kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin. Pakai selawat-selawat itu, pakai genderang. Salatullah, salamullah. Ala toha Rasul. Itu peristiwanya ketika Nabi Muhammad hijrah disambut pakai genderang, nyanyian-nyanyian. Jadi kalau bahasa kita, maka tulisan maka atau kasumpinan Rasulullah SAW dugika disambut semeriah mungkin junjunganana sumping ayat ngaluhan di tempat. Nah, maka bahagialah Rasulullah SAW itu dengan sebahagia-bahagia kemudian mempersatukan umat Islam di situ, dipersaudarakan. Jadi tidak lagi umat Islam tidak lagi permusuhan, dipersaudarakanlah, dibaiah di situ. Ya, paham kira-kira perjalanan hijrah itu? Jadi kesimpulannya dari peristiwa hijrah tersebut, pertama yang melatar belakangi Nabi Muhammad Rasulullah SAW hijrah itu adalah pertama asasnya untuk keamanan dan untuk pergerakan dakwah. Perjalanan di pokok apa yang sangat penting? Pertama selama perjalanan selama 7 hari 7 malam. Yang kedua Rasulullah saat mau keluar itu apa? Yang pertama saat Rasulullah mau keluar tertidurnya dengan izin Allah, orang-orang kan ini rumah Nabi itu diintip terus ya. Maka memanggil baginda Ali untuk tidur. Rasulullah menaburkan tanah di kepalanya, akhirnya mereka yang di dalam bisa tertidur. Akhirnya Rasulullah keluar dan menemuilah Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar itu seorang sahabat yang sangat setia kepada Rasul, memberikan bantuan baik dukungan materi, duit, uang dan sebagainya, makanan, kendaraan unta ataupun moral dan spiritualnya dengan keyakinan dukungan sepenuhnya, semangat mendorong menyertai Rasulullah. Itu kontribusi sahabat. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, Rasulullah kontribusinya dia rela tidur di mana? Di tempat Rasul tidur. Ya, disangka kan Rasul yang tidur, Rasul sudah keluar dengan izin Allah. Maka setibanya di di Madinah, Rasul disambut hangat dan membuat sebuah masjid namanya masjid di Kuba itu masjid Masjid Nabawi itu di situ. Ya. Kemudian Rasulullah mempersatukan Ikhwanul Muslimin antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Maka dari situlah terbentuk satu keutuhan, satu peranan penting umat Islam yang mempengaruhi kehidupan kaum muslimin di mana? Di Madinah. Maka Islam berkembang pesat di Madinah sampai Rasulullah kembali lagi nanti ke Mekah dan di situ memerangi orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah mengalami atau membawa kepada yang sebenarnya Fathu Mekah. Oke, baik dari awal hingga akhir bisa dipahami? Bisa dari tayangan bisa dipahami. Sekarang sebagai pahaman, sebagai bentuk refleksi kepada kalian, apakah kira-kira yang dianggap sulit dari belajar ini? Yang dianggap sulitnya apa? Hah? Yang dianggap sulitnya perjuangan. Ya, dia betul di mana perjuangan itu dari belajar ini membutuhkan semangat, membutuhkan ketekunan, memerlukan kesiapan mental ya. Jangan mudah menyerah. Meskipun kita sulit memahami, tapi tanamkan dalam diri setiap perjuangan adalah ibadah dan tidak ada perjuangan yang tidak membutuhkan pengorbanan. Tidak ada perjuangan yang tidak memerlukan sebuah pengorbanan apapun itu. Tetap semangat menghadapi perjuangan, tetap semangat dalam meneladani Rasulullah SAW. Baik, sekarang kawan ada ini kita latihan dulu ya di kertas. Ini untuk pengerjaan soal tadi ya. Soal yang kalau nanti ada 5. Jadi kasih nama.
Jangan lupa ini dikasih nama. Yang kedua, sebutkan 3 peristiwa penting yang terjadi selama hijrah. Silakan dikumpulkan. Depan. Baik anak-anak, alhamdulillah dari awal hingga akhir kita telah selesai mengikuti pembelajaran kali ini dengan kisah hijrah Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan hikmahnya. Tetap semangat, terus berjuang untuk masa yang akan datang. Siap? Siap. Dari awal kita baca basmalah, kita sama-sama diakhiri dengan mengucapkan doa kifarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.